Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Rashid, rekan saya Farah Farah Effendi, dan rekan saya lagi Muhammad Fikri Anis. Kami dari kelompok Tambusu ingin mempresentasikan mengenai tugas besar struktur data kami. Sini nama kami. Lalu langsung saja ke ringkasan proyek. Di sini proyek ini bertujuan untuk mengembangkan teks editor sederhana dengan fitur penyisipan, penghapusan, dan undo redo dan yang menggunakan struktur data, double linked list, dan stack. Di sini digunakannya double linked list untuk memudahkan penyimpanan teks yang dinamis, sementara stack digunakan untuk menggunakan undo redo. Deskripsi proyek. Secara keseluruhan, teks editor ini dirancang untuk menunjukkan cara kerja dasar dari pengelolaan teks berbasis double linked list dengan tambahan fitur navigasi kursor dan memaksimalkan undo redo berbasis stack. Dengan dua struktur data ini, program mampu memberikan pengalaman pengguna yang mengetahui teks editor pada umumnya, namun tetap sederhana dan mudah dipahami. Ya, tantangan dan solusi dari kelompok kami. Kelompok kami menghadapi banyak tantangan dalam segi implementasi struktur data pada proyek ini, khususnya ketika menggunakan multi-linked list. Permasalahan utama muncul pada fitur penghapusan karakter dan penghapusan baris yang tidak bekerja semestinya. Setelah mengevaluasi masalah tersebut, kelompok kami memutuskan untuk mengganti struktur datanya menjadi double linked list. Karena penggunaan double linked list dapat memberikan kemudahan dalam menangani fitur penghapusan karakter dan penghapusan baris yang sebelumnya bermasalah. Selain itu, struktur ini juga mempermudah integrasi dengan stack yang kami gunakan untuk mengimplementasikan fitur undo redo, dan perubahan ini tidak hanya menyelesaikan kendala yang ada, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan fitur-fitur pada teks editor kami. Baik, langsung saja di sini kita ke codingannya. Di sini kita mulai dari editingnya dulu. Di sini kita menggunakan double linked list yang isi dari listnya tersebut adalah data yang bertipe karakter, lalu ada pointer, next, dan ref. Lalu di sini ada pointer dari elemen char, yaitu kita ganti nama menjadi ADR char. Lalu kita menambahkan struct action untuk penggunaan undo redo. Di sini di dalam struct action ada type yang bertipe string, yaitu menunjukkan apakah aksi yang dilakukan itu insert atau delete. Lalu ada data, yaitu karakter yang dimasukkan ke stack, dan ada position, yaitu posisi data daripada karakter yang ingin dimasukkan. Lalu di sini ada struct stack. Nah, di sini ada pointer yang menunjuk ke struct action. Di situ guna untuk mengakses atau memasukkan string type, data, dan position dari struct action tersebut. Lalu top capacity, dan di sini ada struct list dari text editornya, ada first char, last char, dan stack, undo stack, dan redo stack. Lalu di sini untuk fungsi menampilkan editor, jadi di mainnya. Lalu ada create text editor, membuat listnya. Di sini ada create char, membuat karakter baru. Di sini insert char, memasukkan karakter. Delete char, menghapus karakter. Lalu move cursor left, right, up, down untuk navigasi kursor. Lalu di sini ada print text untuk print setiap karakter. Ada clear screen juga. Lalu di sini ada primitive stack, dan di sini ada fungsi undo redo. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rashid. Baiklah, di sini pertama ada prosedur create text editor, itu untuk inisialisasi editor text. Pertama-tama di sini kita membuat variabel dummy sebagai create char /null. Ini bertujuan agar first char-nya tidak null ptr, dan juga dapat menyederhanakan dari codingannya. Dan di sini kita langsung aja menjadikan t first char jadi dummy, t last char sama dengan dummy next kita null ptr kan, begitu juga dengan dummy pref dengan null ptr.
Lalu lanjut, di sini kita membuat grid stack untuk T undo stack itu dengan kapasitas 100.000, dan juga grid stack untuk T rido stack dengan 100.000. Lalu lanjut ke bawahnya, kita di sini membuat node karakter. Di sini dalam membuat karakter, pertama-tama kita membuat variabel baru yaitu new karakter, dan kita masukkan ke new element karakter, dan kita membuat new element karakter. Lalu di sini new karakter datanya sebagai x, new karakter next kita jadikan new ptr, new karakter pref kita jadikan new ptr, lalu kita nge-return new karakter karena di sini dalam bentuk fungsi. Lalu kita lanjut ke prosedur berikutnya, yaitu prosedur insert karakter. Pertama-tama di sini kita membuat kita membuat variabel baru yaitu new karakter, dan kita panggil create karakter x sebagai wadahnya nanti. Dan di sini kondisi pertama, jika tidak ada kursor atau kursor berada pada T first cars, maka new karakter itu berada di depan T first cars next, T first cars atau T first car next. Lalu dalam kondisi ini juga terdapat dua kondisi, yaitu kondisi pertama, jika ada T first car next, maka kita sambungkan jadi T first car next pref menjadi new karakter. Lalu jika tidak ada karakter di depannya, maka otomatis dia akan kita jadikan jadi T last karakter. Lalu yang di bawah ini merupakan lanjutan dari codingannya tadi, T first car next sama dengan new karakter, dan new karakter pref sama dengan T first car, agar dia saling mengikat dalam bentuk double English. Dan di sini kondisi jika dia ada kursor atau kursornya tidak berada pada T first car, maka new karakter next ditaruh setelah kursor next. Jika ada kursor next, maka kursor next prefnya menjadi new karakter. Terus di kondisi lainnya maka new karakternya menjadi last karakter. Dan ini juga lanjutan dari codingan di atas, new karakter pref sama dengan kursor, dan kursor next sama dengan new karakter, agar dia saling mengikat seperti double English. Lalu di sini juga ada kondisi if jika dia tidak dari Andorido. Ini berkaitan dengan prosedur Andorido nantinya. Jadi jika dia bukan dari Andorido, maka ketika dia tidak kosong terido stack, maka dia akan ngepop ke terido stack. Terus di sini ada kursor sama dengan new karakter, karena kursor itu harus selalu berada di depan dari new karakter. Lalu di sini kita juga membuat karakter baru to insert yaitu sebagai kursor data. Dan di sini jika bukan dari Andorido, dia juga akan nge-push ke T undo stack. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prosedur delete karakter. Di delete karakter ini pada kondisi pertama, jika dia tidak ada kursor atau kursornya berada sama dengan T first atau dummy, maka dia akan keluar karena tidak ada yang akan di-delete. Lalu pada kondisi selanjutnya, kita harus membuat tempat wadah untuk menyimpan kursor yang mau di-delete, yaitu dengan nama toDelete. Jadi pada kondisi ini juga terdapat beberapa kondisi, yaitu kondisi yang pertama, yaitu jika ada kursor pref, maka kursor pref next-nya akan menjadi kursor next, dan jika ada kursor next, maka kursor next pref-nya akan menjadi kursor pref. Atau
otomatis kursornya menjadi lascar atau karakter yang di paling belakang. Jadi di sini juga ada kondisi jika dia bukan dari Androido, maka dia akan nge-push ke T undo stack. Jika ini juga berkaitan dengan prosedur undo redo nantinya. Di sini kursor akan dipindahkan ke pref jika ada, jika tidak ada dia akan menjadi kursor next. Lalu di akhir prosedur delete kita akan mendelete to delete tadi variabel yang kita simpan. Ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari kelompok kami. Ya, di sini ada prosedur move cursor left. Jadi kursornya akan berpindah ke kiri. Di sini ada kondisi ketika kursornya tidak nil dan kursor prefnya tidak nil. Dan di sini langsung kursornya langsung dipindahkan ke sebelumnya, yaitu kursor pref, dan setelahnya sama seperti sebelumnya, cuman di sini move cursor right. Kondisinya kursornya tidak nil dan kursor nextnya tidak nil, dan kursornya dipindah menjadi kursor nextnya. Dan lanjut, di sini ada move cursor up. Oke, di sini ada pengecekan supaya ketika kursor nil atau kursor pref nil atau kursor pref sama dengan karakter pertama atau dummy, itu dia tidak akan terjadi apa-apa atau return. Ya. Selanjutnya di sini untuk move cursor up kita menghitung jarak antara kursor ke /n. Kita membuat variabel horizontal position sebagai tempat penampung penghitungan, dan kita membuat variabel kursor, variabel temp sebagai kursor. Nah, di sini di codingan yang while ini kita menghitung jarak antara kursor ke /n sampai ke /n. Dia akan mundur sampai bertemu dengan /n, dan ketika sudah selesai dia masuk ke if sini. Di if sini kursor akan berpindah ke baris sebelumnya paling belakang, dikarenakan dia hanya mundur sekali, dan sebelumnya dia ada di setelah /n. Nah, selanjutnya langsung masuk ke loop ketika temp tidak bernilai nil dan data dari temp tersebut tidak bernilai /n atau enter, dan ketika temp sebelumnya tidak sama dengan karakter pertama. Oke. Di sini dia akan mundur terus sampai dia bertemu dengan /n sampai karakter pertama, dan selanjutnya dia akan karena dia sudah di karakter pertama, dia akan dipindah ke depan sebanyak horizontal position yang sudah ditampung, sebanyak nilai yang sudah ditampung oleh horizontal position. Nah, selanjutnya move cursor down hampir sama dengan move cursor up, hanya saja bagian
hanya saja yang di bagian di sini saat menghitung horizontal position, dia mundur ke baris sebelumnya, baris awal dari karakter ke karakter awal di baris tersebut, dan setelah itu kursornya akan ke terakhir dari akhir karakter dari baris tersebut, dan dia akan dipindahkan, yaitu time next. Dia akan pindah time next. Setelah pindah, dia akan di awal baris selanjutnya. Nah, setelah itu di sini baru menghitung memindahkan kursor sebanyak jumlah yang ditampung oleh horizontal position. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada function undo. Di sini kita akan mengecek dulu apakah stack dari undo stack ini empty atau tidak. Apabila empty, dia akan mereturn kosong. Lalu apabila stack tersebut berisi, maka kita akan pop undo stack. Kita akan mengecek dulu undo karakter yang di pop, apakah karakter itu posisinya di first char. Apabila first char, dia akan mengoutput mencapai posisi awal. Lalu kita akan nge-push si karakter tersebut ke redo stack. Lalu di sini apabila karakter type-nya itu berupa insert, di undo ini kita akan mendelete char. Kebalikannya, apabila type-nya itu delete, kita akan menginsert char tersebut. Lanjut ke redo. Di sini kurang lebih sama, kita akan mengecek dulu redo stacknya apakah empty atau tidak. Apabila empty, dia akan return kosong. Lalu apabila ada isinya, maka akan dipop lagi dari redo stack itu. Kita cek lagi apakah posisinya ada di first char atau tidak. Lalu kita push ke undo stack. Bedanya di sini adalah apabila type-nya itu delete, dia akan mendelete, dan apabila type-nya itu insert, dia akan tetap menginsert. Lalu lanjut ke primitif dari stack. Ini untuk fungsi untuk membuat stack. Kita mengeset membuat s actions baru, lalu mengeset s stopnya menjadi -1, dan s capacity-nya kita masukkan capacity. Lalu di sini mengecek apakah stacknya itu empty atau tidak. Di sini mengecek apakah stacknya full atau tidak. Lalu di sini adalah fungsi untuk push karakter untuk masuk ke stack. Di sini selanjutnya adalah pop karakter keluar dari stack. Lalu yang ini print text merupakan mengprint setiap karakter yang sudah diinput ke list. Jadi kita akan ngeprint terus setiap karakter yang sudah dimasukkan ke list. Lalu di sini untuk show editor, di sini hanya fungsi tambahan untuk mempercantik bagian dari main saat dijalankan. Lalu di sini ada clear screen. Sini kita lanjut ke bagian main-nya. Ya, di sini kita akan mengassign T sebagai text editor yang ada di header, dan kita akan membuat text editor dari T tersebut. Selanjutnya kita membuat kursor yang kita assign dengan 0, dan selanjutnya kita membuat variabel boolean, yaitu running, yaitu dengan nilai true. Nah, di saat ini saat running ini selalu true, dia akan selalu berjalan show editor. Jadi teks yang sudah diketik akan selalu ditampilkan. Nah, di sini adalah
kondisi-kondisi ketika kita menggunakan menginput tombol-tombol dari keyboard kita. Di sini ada ketika penggunaan escape sebagai keluar dari program, ada tombol panah, yaitu ada panah kiri, panah atas, bawah, dan kanan sebagai penggerak kursor. Selanjutnya adalah backspace sebagai delete karakter, enter sebagai insert new line yang berisi insert char, namun isinya adalah /n yang bisa mengartikan dia akan membuat line baru. Nah, selanjutnya adalah penggunaan untuk undo dan redo, yaitu Ctrl Z dan Ctrl Y. Oke. Nah, ini untuk ketika kita menginput karakter dari huruf-huruf atau elemen yang ada di keyboard seperti huruf abjad atau lain-lain atau nomor. Nah, setelah itu program akan berhenti. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk merunning codingannya. Misalkan saya menulis, dan saya ini mencoba untuk memencet kursor sebelah kiri, bisa, dan untuk kursor sebelah kanan. Dan kita akan mencoba untuk mengetes kursor atas bawah. Jadi ini saya mencoba untuk menekan kursor atas, maka dia akan pindah ke atas. Coba untuk tekan tombol kursor bawah, maka dia akan pindah ke bawah. Dan sekarang saya akan mencoba untuk melakukan undo dan redo. Saya akan mencobakan undo terlebih dahulu dengan memencet Ctrl Z. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan redo. Ctrl E. Oke. Oke, mungkin sekian dari kami, dari kelompok Tambusu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.